Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Ahaduhuma fi dzikril iftiraqi. Tentang penyebutan adanya perpecahan umat. Wa mujibuhu, dan konsekuensinya akhdhu ba'did dini wa tarku ba'dihi. Konsekuensi perpecahan adalah, atau makna dari perpecahan umat adalah mengambil sebagian dari ajaran agama dan meninggalkan sebagian ajaran agama. Nah, ini makna dari perpecahan umat. Ya. Jadi perpecahan umat itu bukan sekedar perpecahan orang-orangnya. Ya, bahkan kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah, persatuan yang disebut dengan al-jamaah adalah semua yang sesuai dengan kebenaran walaupun orangnya sendirian. Maka perpecahan umat itu bukan sekedar perpecahan orangnya. Namun yang paling utama dari perpecahan adalah ketika ada sekelompok umat Islam yang mengambil sebagian ajaran Islam, tidak mau mengambil yang lainnya. Wal wa'idu alaihi wa burhanu hurmatihi. Dan dalam hadis di atas terdapat ancaman terhadap perbuatan ini, yaitu perpecahan, dan penjelasan tentang haramnya perbuatan itu. Wal akharu, dan yang kedua, dzikru anna an-najiya huwa al-baqi ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dalam hadis di atas terdapat penyebutan bahwasanya orang yang selamat, golongan yang selamat adalah orang yang al-baqi, yang tetap berada pada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para sahabatnya. Atau lebih mudah untuk kita katakan ajaran salaf. Ya, salaf artinya ajaran Nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Ya. Secara ringkas kita sebut manhaj salaf. Walladzi kanu alaihi huwa ad-dukhulu fil islami kullihi. Dan ajaran yang mereka ajarkan adalah masuk kepada Islam seluruhnya, artinya mengamalkan semua ajaran Islam. Fawajib ad-dukhulu fil islami kullihi, maka wajib untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Litawaqqufin najati alaih, karena selamat atau tidaknya kita tergantung pada hal tersebut. Wad dalil sadisu, dan dalil yang keenam, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bima'na hadits Ibnu Amr. Hadisnya Abu Hurairah yang semakna dengan hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Walafdhuhu, namun lafadznya iftaraqatil yahudu ala ihda aw ithnataini wa sab'ina firqatan al-haditha. Orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Akhrajahu ashabus sunani siwa Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh ashabus sunan, yaitu penulis kitab-kitab sunan. Dan ashabus sunan itu artinya penulis kitab sunan yang 4, yaitu Sunan Abu Daud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ya, maka kata beliau, hadis ini ditakhrij oleh ashabus sunan kecuali siwa An-Nasa'i, kecuali An-Nasa'i. Berarti ini hadis ini ditakhrij oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Wa isnaduhu hasanun, dan sanadnya hasan. Wa lafdhuhu atammu fi bayani adadil firaqi. Dan lafaz hadis Abu Hurairah ini lebih sempurna dalam menjelaskan jumlah golongan yang terpecah belah tersebut. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah, sisi pendalilan yang diinginkan dalam dalil, fi dzikri iftiraqi hadhihi al-ummati al-waqi'i bi akhdhi ba'd ad-din wa tarki ba'dihi, yaitu tentang penyebutan adanya iftiraq, perpecahan di antara umat ini yang akan terjadi. Ya, dan perpecahan tersebut adalah dengan mengambil sebagian ajaran agama dan meninggalkan sebagiannya. Fa innahum lamma kanu kadzalika tafarraqu
Karena andaikan mereka melakukan seperti itu, maka mereka akan terpecah belah. Ya, maka perhatikan di sini faedah yang kita bisa ambil dari penjelasan beliau. Kenapa umat Islam terpecah belah? Karena adanya orang dari kalangan kaum muslimin yang mengamalkan sebagian ajaran Islam dan meninggalkan sebagiannya. Wa hadza dallun ala hurmati iftiraqihim wa wujubil iltizamihim wa wujubi iltizamihim ad-din kullahu. Dan ini menunjukkan tentang haramnya perpecahan di antara umat muslim dan wajibnya untuk berpegang teguh kepada agama. Wa dalilu as-sabi'u, dalil yang ketujuh, hadits Muawiyah radhiyallahu anhu, hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, wa fihi, dan di dalamnya terdapat lafaz wa innahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa. Al-haditsa rawahu Abu Dawud wa isnaduhu hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya hasan. Wal kalabu, dan kalab yang disebutkan dalam hadis ini artinya daun yusibul insana min amdati kalbin bihi mithlul jununi. Suatu penyakit yang mengenai manusia yang disebabkan oleh gigitan anjing. Ya, maka kalab yang kemarin kita sudah baca, ya, kama yatajara al-kalabu bi sahibihi, sebagaimana kerusakan yang terjadi oleh kalab. Ya. Ternyata kalab di sini kata beliau artinya adalah penyakit yang mengenai manusia karena gigitan anjing. Mithlul junun, yang penyakit ini mirip-mirip seperti penyakit gila. Ya, maka wallahu a'lam bisa jadi maksudnya adalah penyakit rabies. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min thalathati wujuhin. Dan sisi pendalilan dari hadis ini ada 3 poin. Wal wajhu al-awwalu wa tsani. Poin yang pertama dan poin yang kedua adalah al-mutaqaddimani fi hadits Abdullah bin Amr. Adalah 2 poin yang sudah kita jelaskan di hadis Abdullah bin Amr barusan. Wal wajhu tsalitsu, poin yang ketiga, fi tasmiyatihim al-ahwa. Ya, ketika orang-orang tersebut dinamakan dengan ahlul ahwa. Ya, Nabi katakan innahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa. Yang mereka dinamakan dengan al-ahwa, hawa nafsu. Fal ahwa'u dhalalun, maka ahwa di sini maksudnya kesesatan. Tajarihim wa tajarihim biha dalilun ala tamadihim fiha. Dan tajari, mereka rusak ya, dengan ahwa tersebut, dengan kesesatan tersebut, menunjukkan bahwasanya mereka tamadi, ya, mereka ngeyel, mereka bersikeras untuk melakukan kesesatan tersebut. Wala yanzi'ul abdu minal hawa ila al-huda illa bidukhuli fil islami kullihi. Dan seorang hamba tidak akan lepas dari hawa nafsu atau dari kesesatan dan menuju ke huda, kepada kebenaran. Ya, dia tidak bisa seperti ini kecuali dengan ad-dukhul fil islami kullihi, dengan masuk kepada ajaran Islam semuanya, dengan menerapkan kepada ajaran Islam semuanya. Wa dalilu athaminu, dalil yang ke-8, hadithu wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, wa huwa indal Bukhari min hadithi Abdullah bin Abbasin. Hadis ini riwayat Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas. Mutaqaddama lafdhuhu fi bab wujubil Islam. Dan sudah disebutkan lafadznya dalam bab wujubil Islam. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati, dan sisi pendalilan yang diinginkan dalam matan, anna man ibtagha fil islami sunnatul jahiliyah fa innahu yatruku ba'dahu. Orang yang mencari-cari dalam agama Islam, dia mencari-cari kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, maka pasti dia akan meninggalkan sebagian ajaran Islam.
Wal yaslamul abdu min sunanil jahiliyati illa biltizamil islami kullihi. Dan seorang hamba tidak akan selamat dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah kecuali kalau dia berpegang teguh pada ajaran Islam semuanya. Fayakunu ad-dukhulu fil islami wajiban. Maka menerapkan semua ajaran Islam itu wajib. Litawaqqufis salamati min sunanil jahiliyati ala ad-dukhuli fihi kullihi. Karena keselamatan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini tawakuf, tergantung pada ad-dukhul fihi kullihi, menerapkan ajaran Islam semuanya. Fala yatabarra'ul 'abdu min sunanil jahiliyati. Maka seorang hamba tidak akan terlepas dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wala yan'a bi nafsihi. Dan dia tidak akan melepaskan dirinya anha dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah illa idza iltazama dinal islami kullahu, kecuali kalau dia berpegang teguh pada ajaran Islam semuanya. Musyiddatul bughdi dalilun ala syiddatil hurmati. Dan besarnya kemarahan Allah terhadap perbuatan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut sangat-sangat diharamkan. Wala yanjul abdu min hadzal bughdi illa bimuwafaqati mahbubillahi. Dan seseorang hamba tidak akan selamat dari kemurkaan Allah kecuali dengan dia melakukan apa-apa yang Allah cintai. Wa huwa ad-dukhulu fil islami kullihi, yaitu dengan menerapkan ajaran Islam semuanya. Faman dakhala fil islami kullihi ahabbahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menerapkan ajaran Islam semuanya, Allah akan mencintainya. Dakwah semampumu.